bisa diukur. Jadi ini goal saya buat dalam 2 minggu. Saya tahu ini bisa tercapai atau enggak, saya tahu ini tercapai atau belumnya itu dari mana. Biasanya itu bentuknya, misalkan sudah melakukan interview sebanyak 12 orang. Itu kan gampang diukur ya. Berarti kalau belum nyampe 12, maka itu belum dinyatakan tercapai. Gitu. Lalu berikutnya, misalkan menargetkan untuk bisa hadir 100% selama kegiatan. Maka kalau misalkan ada absennya, sehari, 2 hari, berarti itu belum tercapai goals-nya. Gitu. Lalu berikutnya, attainable. Ini tuh lebih kepada bisa masuk akal gitu lah ya. Dan ya dia bisa masuk akal, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu yang ngoyo-ngoyo gimana-gimana. Intinya ya ini tuh bisa teman-teman capai tujuannya. Lalu ada relevan, jadi relevan dengan 2 minggu ke depan kakak-kakak mau ngapain. Kan saya udah kasih hint-nya ya, 2 minggu ke depan tuh kakak-kakak kerjaannya adalah, udah selesai nih interviewnya, teman-teman pastikan interviewnya itu sudah clear, lalu kalau misalkan sudah, kakak-kakak itu akan menemukan masalah. Jadi salah satu targetnya adalah kakak-kakak akan menemukan masalah yang paling-paling dirasakan oleh customer, yang kemudian itu akan teman-teman jadikan sebagai satu dudukan yang kuat untuk bisa membuat solusi berbentuk metaverse. Jadi kata kunci dalam 2 minggu ke depan itu adalah menemukan masalah. Nah, monggo dibuat itu untuk teknisnya. Kalau non teknisnya bebas, teman-teman mau yang lebih komunikatif, lebih punya waktu untuk ketemuan, main game bareng, untuk bisa bangun bonding dan sebagainya bebas. Lalu berikutnya time base. Time base ini adalah ya pengennya itu ada waktunya, jadi terukur gitu. Dalam 2 minggu ini selesai apa? Nah, jadi silakan dibuat kalimatnya. Sekarang kita akan ngecekin. Kira-kira kalau kalimatnya memahami, mengerti, dan mengklirkan yang berhubungan dengan konteks customer dan lain-lain. Nah, itu tuh sebenarnya udah spesifik ya. Udah spesifik, intinya dia harus bisa paham, dia harus bisa ngerti. Itu kan udah spesifik ya. Lalu aspek yang lainnya gimana? Kalau timely ya udah nggak usah dianggap lah ya untuk timely yang smart tadi, timely-nya nggak usah dianggap karena semua target itu harus tercapai dalam 2 minggu gitu. Nah, gimana caranya saya bisa mengukur bahwa teman-teman itu goals-nya tercapai atau enggak? Selain cuma memahami, mengerti, mengklirkan. Misalkan goals-nya selain ini, PWS dan HMW-nya di ACC oleh Pak Ading, karena minggu depan Pak Ading ya, dan Miss Via. Atau kalimat masalah minggu depan itu, kan kata kuncinya kalimat masalah ya. Masalah yang diangkat oleh squad bisa di ACC oleh mentor, misalkan. Itu kan jadi bisa terukur. Kalau nggak di ACC berarti belum tercapai. Nah, jadi lebih spesifiknya lagi ya, untuk squad 10 ya. Oke. Lalu, squad. Nah, squad 11 ini gede banget. Ini adalah goals-nya program, bukan goals 2 minggu. Jadi ini pure harus diganti total. Kakak-kakak, goals itu nggak harus yang teknis. Ingat, goals itu nggak harus yang teknis. Karena pada akhirnya, kebanyakan ketika saya coaching, rata-rata mereka itu goals-nya lebih ke non-teknis. Pengen lebih komunikatif, pengen lebih deket, pengen lebih terbuka komunikasinya, pengen nggak males-malesan, itu bisa. Ya, jadi ini 11 harus diubah dulu kalimat goals-nya karena untuk mengisi 4 kotak yang ada di kanan, goals-nya harus clear ya. Ini goals-nya terlalu besar. Lalu berikutnya saya juga bingung evaluasinya. Saya nggak bisa mengevaluasi dalam 2 minggu. Ini evaluasinya setelah program, gitu ya. Jadi boleh diubah 11. Lalu berikutnya squad 12. Kelewatan. Menyelesaikan proyek sesuai ekspektasi, sekeren dan sebermanfaat mungkin, serta minim konflik dalam pengerjaan. Oke, ini udah mulai spesifik. Dia ada 2 ya berarti. Kalau ada 2 dibuat jadi 2 itu aja Kak, sticky notes, dipisah ya. Menyelesaikan proyek sesuai ekspektasi. Nah, ekspektasi siapa? Ekspektasi mentor atau ekspektasinya teman-teman? Lalu apakah menyelesaikan proyek yang sesuai ekspektasi itu sudah automatically akan di-ACC oleh mentor atau gimana gitu? Itu aja, tinggal di kalimatnya ekspektasi itu ekspektasi siapa,
Lalu berikutnya cara saya ngevaluasi ntar gimana. Pokoknya ketika udah buat kalimat, pikirin ini gimana cara ngevaluasinya. Udah selesai belum, udah tercapai atau belum. Ya, dibuat tulisannya jadi dua. Saya gini deh, saya minta teman-teman, ini udah ada soft skill di sini, minim konflik. Yang lain tolong minimal ada satu non teknis, target non teknisnya. Kalau untuk teknis pasti rata-rata teknis, tapi non teknisnya minimal satu nih. Ini kayak squad 12 mereka udah ada non teknisnya. Oke, 13 lebih bisa memaksimalkan deadline agar tidak keteteran dengan tugas selanjutnya. Oke, lebih bisa memaksimalkan deadline. Berarti kalimatnya itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu kali ya. Mengerjakan segala tugas dengan tepat waktu. Diubah kalimatnya ya. Lebih bisa memaksimalkan deadline agar tidak keteteran dengan ya. Pokoknya kalimatnya di spesifikin, nanti tambahkan satu lagi. Ini non teknis apa teknis ya? Jatuhnya non teknis ya. Satu ya teknis ya. Jadi satu non teknis, satu teknis minimal. Gitu. Kata kakak, jadi nanti silakan masuk ke dalam breakout room lagi. Apa yang akan dilakukan? Satu, ngerevisi goals dulu. Kalau udah, baru kemudian ngisi yang ada di kanannya. Gimana cara ngisinya? Kalau goalsnya udah clear, contoh saya pakai yang squad 12 aja deh. Nah, ini kan menyelesaikan proyek sesuai ekspektasi dan di ACC mentor. Anggaplah gitu ya, kalimat pertama. Lalu goals kedua adalah minim konflik. Nah, hambatannya kira-kira apa nih yang akan terjadi ketika mau menyelesaikan proyek sesuai ekspektasi? Bisa jadi di tengah-tengah ada apa namanya member yang ghosting gitu ya, atau mungkin hambatannya ternyata ada revisi, ada masukan yang harus mengubah besar-besaran dari mentor, misalkan hambatannya ketika mau mencapai ekspektasinya dan di ACC. Lalu berikutnya, hambatannya bisa jadi lelet dalam memahami, akhirnya jadi gagal paham, misalkan. Lalu berikutnya, ternyata ada member yang kurang komunikatif, akhirnya buat masalah, ada member yang jadi beban. Nah, itu kayak gitu-gitu, munculin sebanyak-banyaknya pribadi dulu yang di sebelah sini, lalu kemudian finalnya pilih 3 hambatan. Ya, sampai sini ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Revisi goals, isi untuk hambatan sebelah kiri sendiri, lalu isi hambatan sebelah kanan bareng-bareng, pilih 3. Ada yang mau tanyakan? Sepertinya wajahnya sudah mulai pusing, Kak Bayu sudah pegang alis, Kak Dina udah pegang kening, Kak Kairi udah megang-megang bibir. Udah mulai, apa di sini ya, revisi lagi, revisi lagi. Udah, langsung aja kakak-kakak, saya kasih waktu karena harus ngerevisi goal segala macam 17 menit. 17 menit berarti masuk kembali di jam 15.55. Oke? Sip. Monggo masuk ke dalam breakout room, saya open all room. Halo, halo. Hah? Enggak, ini di ralat dulu nih, yang ini. Revisi dulu. Berarti ini kan memahami, memahami, jangan pakai mengerti deh. Memahami, mengclearkan, dan sehingga di ACC. Dan mengclearkan yang berhubungan dengan konteks customer dan lain-lain sehingga di ACC oleh mentor aja. Maksudnya jadi meminimalisir kesalahan dan revisi. Ya gimana Jab bahasanya Jab? Meminimalisir revisi dan kesalahan. Memahami dan mengclearkan yang berhubungan dengan konteks customer dan lain-lain sehingga di ACC oleh mentor. Jadi meminimalisir
Ya, revisi. Adanya kesalahan dan revisi. Kesalahan dan revisi. Oke. Terus yang non teknisnya kita ini. Apa sih tadi yang komunikasi? Gimana ya bahasanya? Lebih cepat dan lancar dalam bagian tugas ya, kelompok. Lebih cepat dan lancar dalam pembagian tugas kelompok. Ini Jap, apa hambatannya? Enggak, yang ininya aja, yang finalnya aja enggak sih? Bentar deh, iya enggak sih?